Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran pemenuhan tugas kuliah Teknologi Informasi. Perkenalkan, saya Niar Herani, nomor standbook mahasiswa 1053611000919 dari kelas Matematika 2019A, Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran menjelaskan tentang bilangan bulat dan bilangan pecahan. Ya, apa sih itu bilangan bulat dan bilangan pecahan? Mari kita simak video berikut. Yang pertama, bilangan bulat. Pengertian bilangan bulat terdiri atas bilangan bulat positif atau bilangan asli, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Bisa kita lihat pada gambar. Ya, yang ini merupakan bilangan nol dan dimulai dari angka 1 ke sebelah kanan merupakan bilangan bulat positif. Ada 1, 2, 3, 4. Dan dimulai dari angka min 1 ke sebelah kiri merupakan bilangan bulat negatif. Ada min 1, minus 2, minus 3, minus 4, dan seterusnya. Selanjutnya, di dalam bilangan bulat termuat bilangan-bilangan. Yang pertama, bilangan cacah. Ya, bilangan cacah merupakan bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang kedua, ada bilangan asli, bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang ketiga, ada bilangan genap, yaitu merupakan bilangan yang habis dibagi 2. Ada 2, 4, 6, 8. 2 dibagi 2, 1, 4 dibagi 2, 2. Sedangkan bilangan ganjil merupakan bilangan yang tidak habis dibagi 2 atau bersisa. Ada 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. 1 dibagi 2, 0,5, ada sisanya. Ya, 3 dibagi 2, 1,5, ya, ada sisanya. Yang kelima, ada bilangan prima. Bilangan prima merupakan bilangan asli yang hanya habis dibagi oleh bilangan 1 dan bilangannya sendiri. Ada 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Selanjutnya, operasi hitung pada bilangan bulat. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan berlaku. Sifat pertama, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contoh, 4 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 4, hasilnya 7. Yang kedua, A dikurang B sama dengan A ditambah minus B atau negatif B. Contoh, 6 dikurang 4 sama saja jika 6 ditambah negatif 4. Hasilnya sama dengan 2. Yang ketiga, negatif A ditambah negatif B sama saja jika dituliskan negatif A ditambah B. Contoh, negatif 3 ditambah negatif 2 sama saja jika dituliskan negatif 3 ditambah 2. Hasilnya sama dengan negatif 5. Yang keempat, A dikurang negatif B sama saja jika A ditambah B. Mengapa A ditambah B? Karena jika dikalikan negatif pengurangan dan negatif di angka B, negatif dikali negatif sama dengan positif. Contoh, 9 dikurang negatif 5 sama dengan 9 ditambah 5 atau sama saja hasilnya 14. Yang kedua, ada perkalian dan pembagian. Perkalian merupakan penjumlahan secara berulang. Contoh, 3 dikali 5 sama saja jika 5 ditambah 5 ditambah 5, ya, 5-nya sebanyak 3 kali, hasilnya 15. Pada perkalian dan pembagian berlaku A dikali B sama dengan AB,
A dikali negatif B sama dengan negatif AB, negatif A dikali B sama dengan negatif AB, negatif A dikali negatif B sama dengan positif AB. Contoh, 5 dikali 6 sama dengan 30, 4 dikali negatif 7 sama dengan negatif 28, negatif 3 dikali 4 sama dengan negatif 12, dan negatif 6 dikali negatif 7 sama dengan 42. Operasi hitung pada bilangan bulat selanjutnya, yang ketiga ada pembagian. Pembagian merupakan kebalikan atau invers dari perkalian. Contoh, 30 dikali 5 sama saja jika dituliskan 30 dikali 1/5. Hasilnya 6. Pada pembagian berlaku sifat yang pertama, A dibagi B sama dengan A per B, A dibagi minus B sama dengan min A per B. Yang ketiga, negatif A dibagi B sama dengan negatif A per B. Yang keempat, negatif A dibagi negatif B sama dengan positif AB. Selanjutnya, sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama, ada sifat komunikatif, komutatif, atau pertukaran. Pada penjumlahan, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contoh, 4 ditambah 8 sama saja jika 8 ditambah 4, hasilnya 12. Pada perkalian, A dikali B sama saja jika B dikali A. 4 dikali 8 sama dengan 8 dikali 4, hasilnya 32. Sifat yang kedua, ada sifat asosiatif atau pengelompokan. Pada penjumlahan, A tambah dalam kurung B ditambah C sama saja jika dalam kurung A ditambah B, kemudian ditambah dengan C. Contoh, 4 ditambah dalam kurung 5 ditambah 6 sama saja jika 4 ditambah 5 terlebih dahulu, kemudian ditambah 6, hasilnya sama dengan 15. Pada perkalian, A dikali dalam kurung B dikali C sama dengan A dikali B terlebih dahulu, kemudian dikali C. Contohnya, 4 dikali 5 kali 6 sama dengan 4 dikali 5, kemudian dikali 6, hasilnya 120. Yang ketiga, ada sifat distributif atau penyebaran. Pertama, pada operasi perkalian terhadap penjumlahan, A dikali B tambah C sama dengan A dikali B, kemudian ditambah A dikali C. Contoh, 2 dikali 3 tambah 4 sama dengan 2 dikali 3, kemudian ditambah 2 dikali 4. 2 dikali 3, 6, ditambah 2 kali 4, 8, sama dengan 14. Pada operasi perkalian terhadap pengurangan, A dikali B kurang C sama dengan A dikali B, kemudian dikurangkan dengan A dikali C. Contoh, 5 dikali 7 kurang 6 sama dengan 5 kali 7, kemudian dikurangkan dengan 5 dikali 6, sama dengan 5. 5 dikali 7, 35, dikurang 5 kali 6, 30, 35 dikurang 30 sama dengan 5. Selanjutnya, yang keempat, ada pangkat dan akar pangkat bilangan bulat. Kuadrat dan pangkat 3 bilangan bulat. Kuadrat bilangan bulat pangkat 2 diperoleh dengan mengalikan bilangan itu dengan bilangan itu sendiri atau mengalikan bilangan tersebut secara berulang sebanyak 2 kali. 2 sama dengan A dikali A. Contoh, 4 pangkat 2 sama dengan 4 dikali 4, hasilnya 16. Minus 9 dipangkat 2 sama dengan minus 9 dikali minus 9.
Minus dikali minus hasilnya positif 81. Yang kedua, pangkat 3 bilangan bulat. Diperoleh dengan mengalikan bilangan tersebut secara berulang sebanyak 3 kali. A di pangkat 3 sama dengan A dikali A dikali A sebanyak 3 kali. Contoh, 6 pangkat 3 sama dengan 6 dikali 6 dikali 6. Hasilnya 216. Minus 5 di pangkat 3 sama dengan negatif 5 dikali negatif 5 dikali negatif 5. Negatif 5 dikali negatif 5. Negatif dikali negatif sama dengan positif 25. Positif 25 dikalikan dengan negatif 5. Positif dikali negatif hasilnya negatif 125. Selanjutnya, bilangan pecahan. Apa sih itu bilangan pecahan? Bilangan pecahan merupakan bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Contohnya A per B, di mana A merupakan pembilang dan B merupakan penyebut. Adapun macam-macam bilangan pecahan, yang pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa merupakan pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebut. A per B, di mana A lebih kecil daripada B. Contoh, 3 per 9, 3-nya lebih kecil daripada 9. Pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. 7 per 8, 9 per 11. Yang kedua, ada pecahan campuran. Pecahan campuran merupakan pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebut, di mana A per B sama dengan A lebih besar daripada B. Contoh, 7 per 5, pembilangnya yaitu 7 lebih besar daripada 5. Sama dengan 1, 2 per 5. 9 per 8 sama dengan 1 dikali 1/8. 20 per 11 sama dengan 1 dikali 9 per 11. Selanjutnya ada pecahan desimal. Pecahan desimal merupakan pecahan yang di dalam penulisannya ada tanda koma. Contoh, 0,5, 1,75. Bentuk desimal dapat diubah ke pecahan biasa atau campuran dengan menggeser tanda koma ke arah kanan dengan memperhatikan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya. Contoh, bentuk pecahan dari 0,5 adalah tanda koma digeser ke kanan 1 kali sehingga 0,5 menjadi 5 koma. Pergeseran sebanyak 1 kali, maka nilai hasil pergeseran dikalikan dengan persepuluhan menjadi akar 5 dikali 1/10 sama dengan 5/10 atau sama dengan 1/2. Bentuk pecahan dari 1,75, tanda koma digeserkan ke kanan 2 kali sehingga hasilnya 1,75 menjadi 175, pergeseran sebanyak 2 kali. Maka nilai hasil pergeseran dikalikan dengan perseratusan menjadi 175 dikali 1/100 sama dengan 175 per 100. Sama saja jika 1 kali 75 per 100 hasilnya 3/4. Selanjutnya ada pecahan persen. Ya, apa itu pecahan persen? Pecahan yang menggunakan lambang persennya, lambangnya seperti ini, yang berarti per 100. Jika ada lambang persen seperti ini, artinya per 100. A persen merupakan A persen sama dengan A per 100. Di sini 25% berarti 25 per 100. Ya, jika kita ingin mengubahnya menjadi pecahan biasa, maka 25 ini dibagi dengan 25 dan 100 dibagi dengan 100, di mana 25 dibagi 25 sama dengan 1, 100 dibagi 25 sama dengan 4.
Jadi, hasilnya 1/4. Selanjutnya, cara mengubah bentuk persen menjadi bentuk pecahan desimal. 35%, yaitu sama dengan 75/100 dikurang 0,35. Ketiga, mengubah bentuk pecahan menjadi bentuk persen, di mana 3/4 sama dengan 3/4 dikali 100% sama dengan 300/4% sama dengan 75%. 10/25 ingin dijadikan persen, maka 10/4 dikali 25/4 sama dengan 40/100 atau 40%. 225/500 sama dengan 225 dibagi 5 dan 500 dibagi 5 sama dengan 45/100 atau sama saja dengan 45%. Selanjutnya, ada pecahan per mil. Apa sih itu pecahan per mil? Pecahan per mil merupakan pecahan yang menggunakan lambang seperti ini dan yang berarti per 1000. A per mil merupakan A per 1000. Contoh, 20 per mil merupakan 20 per 1000 atau sama dengan 2 per 100 atau 2%. Selanjutnya, operasi hitung pada bilangan pecahan. Yang pertama, penjumlahan. Penjumlahan pada pecahan biasa, penyebutnya disamakan terlebih dahulu, baru kemudian dijumlahkan. Seperti 1/4 ditambah 2/4, karena penyebutnya telah sama, jadi langsung saja 1 ditambah 2 sama dengan 3/4. Ya, apabila penyebutnya tidak sama, maka kita terlebih dahulu mencari KPK dari penyebut tersebut. Contoh, KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Sehingga perhitungannya menjadi 1/3 ditambah 2/4 sama dengan 4/12 ditambah 6/12 sama dengan 10/12 atau diperkecil menjadi 5/6. Selanjutnya, ada penjumlahan pada bilangan desimal dengan cara bersusun pendek, tanda koma lurus ke bawah. Contoh, jika kita ingin menjumlahkan angka 0,75 ditambah 0,655, caranya kita menyusunnya, ya, penjumlahan bersusun, di mana komanya sejajar turun ke bawah. Langsung saja kita jumlahkan. 0 ditambah 5 sama dengan 5. 5 ditambah 5, 10. 0 disimpan 1. 1 tambah 7, 8 ditambah 6 sama dengan 14. Ya, 4 disimpan 1. 1 tambah 0 tambah 0 sama dengan 1. Jadi hasilnya 1,405. Selanjutnya, kita akan menjumlahkan 15,546 ditambah 1,75 ditambah 0,40. Di mana komanya kita sejajarkan turun, ya. Hasilnya itu 17,696. Selanjutnya, operasi hitung pada bilangan pecahan. Yang kedua yaitu pengurangan. Tadi setelah kita membahas penjumlahan, sekarang pengurangan. Ya, pengurangan merupakan pengurangan pada pecahan biasa, penyebutnya disamakan terlebih dahulu, baru dikurangkan. Contoh, 2/4 dikurang 1/4 karena penyebutnya sama, jadi 2 dikurang 1 yaitu 1, hasilnya 1/4. Apabila penyebutnya tidak sama, maka kita mencari KPK terlebih dahulu, sama seperti pada penjumlahan tadi. Contohnya, 2/4 ditambah 1/5, karena 4 dan 5 atau penyebutnya ini tidak sama, maka kita mencari KPK. Penyebutnya tidak sama, maka kita mencari terlebih dahulu KPK-nya. 4 kali 5 sama dengan 20, jadi kita menggunakan penyebut 20. Jadi 10/20 dikurang 4/20 sama dengan 6/20, atau jika kita perkecil hasilnya 3/20. Selanjutnya, pengurangan pada pecahan campuran. Apabila penyebutnya sama, maka pengurangan bisa langsung dilakukan. Contoh, 4, 2/3 dikurang 3/3 sama dengan
4 dikurang 3, 4 dikurang 3 ditambah 2 dikurang 1/3, hasilnya 1 tambah 1/3 atau 1/3. Ya, selanjutnya pengurangan pada pecahan desimal dengan cara bersusun pendek. Ya, tanda komanya lurus ke bawah seperti pada tadi di penjumlahan. Contoh 1,25 dikurang 0,65. Kita susun secara berurut ke bawah, hasilnya 0,60 dan 13,54 dikurang 1,75 hasilnya 11,79. Selanjutnya, operasi hitung pada bilangan pecahan yang selanjutnya yaitu perkalian. Ya, perkalian pada pecahan biasa. Perkalian pada pecahan biasa dilakukan dengan mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan penyebut. Contoh A per B dikali C per D sama dengan A dikali C terlebih dahulu, kemudian B dikali D. Contohnya, 4/2 dikali 3/7 sama dengan 2 dikali 3 per 4 dikali 7, 2 dikali 3, 6, per 4 kali 7, 28. Perkalian pada pecahan campuran. Perkalian pada pecahan campuran harus diubah terlebih dahulu ke dalam pecahan biasa, barulah kita bisa melakukan pengalian. Ya, 2/3 dikali 3, 3/5, sama dengan 3 dikali 2 tambah 2/3, sama dikali 5 kali 3 ditambah 8/5, sama dengan 8/3, dikali 18/5, sama dengan karena telah berbentuk pecahan biasa, maka kita langsung mengalihkan penyebut dan pembilang dan pembilangnya. Jadi 8 kali 18 diper 3 kali 5 sama dengan 144/15 sama dengan 9/15. Operasi hitung pada bilangan pecahan selanjutnya yaitu pembagian. Pembagian pada pecahan biasa. Apabila pecahan biasa dibagi dengan pecahan biasa, maka hasilnya adalah perkalian pecahan biasa yang dibagi dengan kebalikan dari pecahan pembagi. Contohnya A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Ya, bilangan pembagi ini kita balik karena pembagian sama dengan perkalian dengan pembaginya kita balik. Contohnya 4/5 dikali 3/4 sama dengan 4/5 dikali 4/3. 3/4 kita balik menjadi 4/3. Ya, langsung saja dikalikan 4 kali 4 sama dengan 16, 5 dikali 3 sama dengan 15. Selanjutnya pembagian pada pecahan campuran, ya, yaitu kita mengubah pecahan campuran ke dalam pecahan biasa terlebih dahulu. 7, 2/5 dibagi 3, 1/3 sama dengan 5 dikali 7 ditambah 2/5 dibagi 3 kali 3 tambah 1/3 sama dengan 37/5 dibagi 10/3 sama dengan 37/5 dikali 3/10, hasilnya 111/50 atau 2/11/50. Ya. Mungkin cukup sekian video pembelajaran mengenai bilangan bulat dan bilangan pecahan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.